Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junior kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya idola, satu-satunya manusia yang wajib kita contoh gerak-geriknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan terjemah dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana kitab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, baik itu sikap, karakter fisik, untuk apa yaitu untuk meningkatkan kecintaan kita, untuk meningkatkan kecintaan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semakin kita mengenal beliau, maka cinta kita akan semakin dalam, kepada beliau. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembacaan kitab ini, yaitu bab 3, Rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas ibnu Malik meriwayatkan, kana sya'ru Rasulillahi ila nisfi udhunaihi. Panjang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di setengah telinga beliau. Hadis riwayat Tirmidzi, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullahi min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrati. Saya pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu wadah air. Beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bagian bawah daun telinga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad. Barra ibnu Azib meriwayatkan, kana Rasulillahi marbu'an bu'aidama bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunaihi. Rasulullah SAW memiliki postur yang berukuran sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Bagian badan di antara kedua pundaknya lebar. Rambut bagian depan beliau sampai di bagian bawah daun telinganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Qatadah bertanya kepada Anas, seperti apa ciri-ciri rambut Rasulullah SAW? Anas menjawab, lam yakun bil ja'di wala bis sabti, kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Rambut Rasulullah SAW berada di tengah-tengah antara keriting dan lurus, sementara panjangnya mencapai bagian bawah daun telinganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ahmad. Ummu Hani binti Abu Talib meriwayatkan, qadima Rasulullah Makkah qadamatan walahu arba'u ghadairah. Pada saat Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah,
Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan rambut yang diikat menjadi 4 bagian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Anas meriwayatkan anna sya'ra Rasulillahi kana ila ansafi udhunaihi. Panjang rambut Rasulullah SAW sampai di setengah telinga beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i. Ibnu Abbas meriwayatkan anna Rasulullah kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafruquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah ra'sahu. Pada awalnya Rasulullah SAW biasa membiarkan rambut beliau tergerai. Saat itu orang-orang musyrik merapikan rambut mereka. Sementara ahlul kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah SAW lebih suka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW selalu merapikan rambut beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Hani binti Abu Thalib meriwayatkan, Ra'aitu Rasulullah dha dhafa'ir arba'i. Saya melihat rambut Rasulullah SAW diikat menjadi 4 bagian. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Rambut Rasulullah SAW, benda ini sekarang berada di Museum Topkapi Istanbul, Turki, dan Museum Masjid Hussein, Kairo, Mesir. Sumber www.keksikiraj.com. Ya, ini dia gambaran rambut Rasulullah SAW yang ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Ya, oke, baik, itu saja. Oh, ini masih ada, itu yang masih berkenaan dengan rambut, ya. Bab 4, kerapian rambut Rasulullah SAW. Aisyah meriwayatkan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi wa ana haidun. Saya menyisir rambut Rasulullah SAW sementara saya dalam keadaan haid. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Anas ibnu Malik meriwayatkan, kana Rasulullah yukthiru dahna ra'sih wa tasrihi lihyatih wa yukthiru al-qina' ka'anna thawbatu thawbu zayyat. Rasulullah SAW suka memperbanyak minyak rambut, merapikan jenggot, serta sering mengenakan penutup kepala, hingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Baihaqi. Sanad hadis ini dhaif. Aisyah meriwayatkan, in kana Rasulullah la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza ta'al. Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir rambut, dan ketika mengenakan sandal. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Abdullah ibnu Mughaffal meriwayatkan, naha Rasulullah 'anit tarajjuli illa ghibban. Rasulullah SAW melarang kami untuk merapikan rambut dengan berlebihan, kecuali hanya sesekali. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Seorang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan kepada Humaid ibnu Abdurrahman, anna nabiyya kana yatarajjalu ghibban. Rasulullah SAW hanya menyisir rambutnya sesekali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sanad hadis ini dhaif. Oke, baik. Selanjutnya masih berkenaan dengan rambut, ya, yaitu bab 5, uban Rasulullah SAW. Qatadah meriwayatkan, qultu li Anas bin Malikin, hal khadaba Rasulullah? Qala lam yablugh dzalik.
innama kana syaiban fi sudghai. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu khadaba bil hina'i wal katam. Saya bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambutnya? Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Meski pada kedua pelipisnya terdapat uban. Tetapi Abu Bakar pernah mewarnai rambutnya dengan inai dan al-katam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ahmad dan Abu Daud. Jadi mewarnai rambut dengan tujuan yang tentu dibenarkan oleh syariat itu hukumnya tidak mengapa ya, teman-teman. Jadi tergantung niatnya ya. Tapi kebanyakan sekarang mewarnai rambut itu identik dengan orang-orang kafir ya. Sedangkan kita sebagai umat Islam itu yukhaliful yahud ya, harus selalu harus berbeda dengan mereka. Tidak boleh kita berkiblat atau mengikuti mereka dalam hal apapun, pakaian dan lain sebagainya ya. Kita harus selalu berbeda. Tidak boleh kita meniru mereka ya. Oke, baik. Anas bin Malik meriwayatkan, ma'adattu fi ra'si Rasulillahi wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan baydha'ah. Saya hanya dapat menemukan 14 uban di rambut dan jenggot Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Jabir bin Samurah meriwayatkan, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhun ru'ya minhu syai'un. Jika Rasulullah SAW memakai minyak rambut, uban beliau tidak terlihat. Tapi ketika beliau sedang tidak memakai minyak rambut, nampaklah uban beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Nasa'i dan Ahmad. Ibnu Umar meriwayatkan, innama kana syaibu Rasulillahi nahwan min 20 sya'ratan baydha'ah. Uban Rasulullah SAW kurang lebih 20 helai. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Ibnu Abbas meriwayatkan, qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, qad shibta. Qala syayyabatni Hud wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Anda telah beruban. Maka beliau bersabda, yang membuatku beruban adalah surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Sa'ad dan Hakim. Abu Juhaifa meriwayatkan bahwa beberapa orang pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, naraka qad shibta. Qala qad syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Wahai Rasulullah SAW, kami melihat engkau telah beruban. Maka beliau bersabda, surah Hud dan surah lain yang sejenis telah membuatku beruban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Abu Ramthah At-Taimi meriwayatkan, ataitun nabiyah wa ma'i ibnun li. Qala fa'urituhu. Faqultu lamma ra'aituhu, hadha nabiyullahi wa alaihi thawbani akhdaran. Walahu sya'run qad alahul masyibu wa syaibuhu ahmar. Saya mendatangi Nabi bersama anak saya. Kemudian saya menunjukkan Rasulullah kepada anak saya dan berkata, inilah Nabi Allah SWT. Beliau mengenakan 2 helai pakaian hijau. Beliau memiliki rambut yang telah beruban. Uban beliau berwarna merah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Samak bin Harb meriwayatkan, qila li Jabir bin Samrata, akana fi ra'si Rasulillahi syaibun? Qala lam yakun fi ra'si Rasulillahi syaibun illa sya'aratin fi mafriqi ra'sih idza dahana warahunna duhnu. Seseorang bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah di rambut Rasulullah SAW ada uban? Jabir menjawab, rambut Rasulullah SAW tidak beruban kecuali di belahan rambutnya yang tertutup minyak rambut ketika beliau memakainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi,
Muslim, Nasa'i dan Ahmad. Oke. Terus bab ke-6 ini masih berhubungan dengan rambut ya, yaitu menyemir rambut. Bagaimana menyemir rambut ya? Kita lihat hadisnya terlebih dahulu. Abu Ramsah meriwayatkan, "Ataitun nabiyya ma'a bani li, faqala ibnuka hadza, faqultu na'am. Ashhadu bih." Qala, "La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi." Qala, "Wa ra'aitu syaiba ahmar." Saya mendatangi Rasulullah SAW bersama anakku. Beliau bertanya, "Apakah ini anakmu?" Saya menjawab, "Ya, benar. Ya, anakku." Beliau berkata, "Ia tidak akan dibebani oleh dosamu dan kamu tidak akan dibebani oleh dosanya." Saat itu saya melihat uban Rasulullah SAW berwarna merah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis inilah yang paling baik daripada hadis yang lain dalam hal menjelaskan tentang uban Rasulullah SAW. Hadis ini juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan riwayat-riwayat lain yang sama-sama sahih, bahwa rambut Rasulullah SAW tidak sampai beruban. Sedangkan nama asli Abu Ramsah adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Utsman bin Mawhab meriwayatkan, "Su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah?" Qala, "Na'am." Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW mewarnai rambutnya? Abu Hurairah mengiyakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dari Utsman bin Abdullah bin Mawhab dari Ummu Salamah. Jahdama Al-Khososiyah meriwayatkan Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Lailah. Sedangkan Al-Khososiyah berasal dari nama ibunya. Ana ra'aitu Rasulullah yakhruju min baitihi yanfudhu ra'sahu wa qad igtasala wa bi ra'sihi rad'un min hina'in aw qala radghun syakka fi hadha syekh. Saya melihat Rasulullah SAW keluar rumah dan mengeringkan rambut beliau dengan handuk. Saat itu beliau baru saja mandi. Saya melihat pewarna dari daun inai di rambut beliau. Imam At-Tirmidzi berkata, guruku ragu apakah periwayat sebelumnya menggunakan redaksi rad'un atau radghun. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad. Rad'un adalah bahan pewarna terbuat dari daun za'faron dan rus, sedangkan radghun adalah gumpalan pewarna yang menempel di kepala, baik terbuat dari daun pacar, za'faron maupun yang lainnya. Guru dari Imam At-Tirmidzi yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Ibrahim bin Harun. Anas meriwayatkan, "Ra'aitu sya'ra Rasulillahi makhduban." Saya melihat rambut Rasulullah SAW disemir. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Muslim. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa Rasulullah SAW memang pernah menggunakan pewarna rambut, tetapi beliau hanya melakukannya sesekali. Hal itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebuah hadis yang tidak mungkin diragukan serta tidak mungkin ditafsirkan dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bab 7 bercelak. Wallahu a'lam ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, bahwasanya ya yang tentang bersemir ini, bahwasanya dulu para umat Islam itu sering bersemir ya, mewarnai rambutnya yang putih dengan warna merah dan lain sebagainya. Untuk apa? Karena pada zaman itu peperangan ya, perang. Jadi yang sudah beruban tua agar kelihatan lebih perkasa, maka mereka mewarnai rambutnya dengan merah ya, agar tidak kelihatan ubannya, agar orang-orang yang dari selain agama Islam itu takut ya, gentar melihat umat Islam yang ditugas untuk berperang itu masih muda-muda, padahal mereka menutupinya dengan warna. Tapi sekarang di era sekarang ini, semir itu identik dengan orang-orang yang enggak benar ya, mewarnai rambut merah, biru, hijau dan lain sebagainya. Itu identik dengan orang-orang yang enggak benar ya. Kenapa? Ya karena sekarang
pewarna rambut itu kebanyakan dipakai oleh orang-orang yang nggak sholat, mabuk dan lain sebagainya ya, idola-idola mereka. Maka dari itu kita mewarnai rambut misalkan tergantung niat kita, dan kita yang melihat orang yang rambutnya diwarnai itu tergantung tergantung prasangka kita. Apakah kita berprasangka kepada orang tersebut mewarnai rambut karena ngikutin Rasulullah atau karena apa? Tapi kebanyakan kalau hari ini anak muda yang kurang pendidikan pada umumnya, misalkan dia mewarnai rambut ya, itu sudah pasti tujuannya tidak benar, hanya untuk gaya-gayaan dan lain sebagainya ya. Sebenarnya mewarnai rambut itu tidak masalah ya, dalam Islam itu tidak masalah. Tidak ada hukum mengharamkan ya, tidak ada hukum melarang, tidak ada. Tetapi yang dilarang itu tasyabuh. Yang dilarang itu menyerupai orang selain agama Islam ya, menyerupai orang kafir ya. Menyerupai, karena pewarna rambut pada zaman sekarang ini kebanyakan dipakai oleh orang-orang yang bukan Islam ya, dan orang Islam anak muda zaman sekarang itu ikut-ikutan tren ya, keren dan lain sebagainya. Maka itu yang tidak boleh, mengikut ya atau berkiblat pada orang kafir, itu yang tidak boleh. Padahal kita sebagai orang Islam harus punya ciri khas sendiri, tidak boleh mengikuti, tidak boleh ikut-ikutan ya kepada budayanya orang kafir. Orang kafir begini kita ikut, misalkan orang kafir potongan rambutnya begini kita ikut, kita senang. Padahal nggak boleh. Kita harus selalu berselisih, kita harus selalu berbeda ya, berbeda dengan orang kafir baik dalam penampilan dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat ya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk selalu berbuat kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wada'.